Sugeng Injing, para sedulur ingkang tansah dipun rahmati Gusti. Semoga keberkahan, ketenangan, dan cahaya kawicaksanan selalu menyertai langkah kita semua hari ini. Seringkali dalam perjalanan hidup, kita terjebak dalam pemikiran bahwa pengembangan diri adalah soal mengumpulkan data, memahami masa lalu secara konseptual, menganalisis kesalahan orang lain, atau merancang strategi logika untuk masa depan. Namun, ada satu rahasia besar yang sering kita lewatkan. Kesadaran diri, self-awareness, dan bagaimana kita memaknai penderitaan. Dalam kearifan Jawa, kita mengenal falsafah eling lan waspada. Eling bukan sekedar ingat secara kognitif, melainkan sebuah kehadiran penuh atau presence. Ketika kita dihantam oleh penderitaan, dari perspektif yang rendah, kita mungkin merasa hidup ini tidak adil. Namun, jika kita berani melihat dari perspektif yang lebih tinggi, penderitaan sebenarnya adalah bagian dari kebaikan alam semesta yang membantu kita untuk tumbuh. Tanpa penderitaan yang pernah kita lalui, kita tidak akan memiliki kedalaman jiwa seperti sekarang. Penderitaan adalah guru yang memaksa kita untuk masuk lebih dalam ke dalam diri. Secara ilmiah, hal ini berkaitan erat dengan fenomena neuroplasticity. Otak kita berubah dan berkembang justru saat kita belajar menghadapi tantangan yang berat. Namun, perubahan dunia tidak akan pernah terjadi hanya dengan mengganti sistem, pemerintah, atau lingkungan luar jika tidak dibarengi dengan perubahan kesadaran manusia itu sendiri. Tanpa pergeseran kesadaran, kita hanya akan menciptakan masalah yang sama berulang kali dalam bentuk yang berbeda. Bagaimana cara memulai perubahan ini? Jawabannya adalah melalui observasi diri. Kita harus memiliki cukup kehadiran atau presence untuk bisa mengamati struktur pikiran kita sendiri, mengamati motivasi dan pikiran-pikiran yang muncul secara otomatis tanpa harus terhanyut di dalamnya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang absen, di mana diri kita sepenuhnya dikuasai oleh ego dan narasi pikiran yang seolah-olah mengatakan, inilah aku dan hidupku. Ingatlah kisah Sokrates yang dianggap sebagai orang paling bijak di dunia, karena ia satu-satunya yang berani mengakui bahwa ia tidak mengetahui apapun. Ini bukan sekedar kerendahan hati atau feign modesty, melainkan sebuah kondisi pure awareness, kesadaran murni, di mana aktivitas pikiran berhenti sejenak, namun kita tetap terjaga sepenuhnya. Dalam Islam, kondisi ini selaras dengan konsep khusyuk atau muraqabah, yaitu kesadaran penuh akan kehadiran Sang Pencipta yang membuat ego kita meluruh. Kesadaran sejati sebenarnya tidak menuntut kita untuk memahami seluruh detail masa lalu atau memahami setiap perilaku orang lain secara konseptual. Bahkan, semakin sadar seseorang, kebutuhan untuk menghakimi situasi atau melabeli orang lain justru akan semakin berkurang. Kita menjadi nyaman dengan kondisi tidak mengetahui. Dan dari kekosongan itulah, inspirasi serta energi kreatif yang luar biasa justru akan muncul. Mari kita mulai hari ini dengan tidak terburu-buru memberikan penghakiman, judgment, terhadap apapun yang terjadi. Berikan ruang bagi kesadaran untuk hadir, karena disitulah letak transformasi yang sesungguhnya, transformasi yang bersifat ilmiah, spiritual, dan manusiawi. Bukti dukung ilmiah dan filosofis. Naskah ini disusun berdasarkan integrasi antara pemikiran dalam transkrip dengan landasan ilmiah berikut. Neuroscience of Mindfulness. Praktik observasi diri tanpa menghakimi, non-judgmental observation, membantu memperkuat prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas regulasi emosi dan menurunkan reaktivitas amigdala. Socratic Paradox. Prinsip Sokrates tentang tahu bahwa ia tidak tahu merupakan fondasi dari epistemic humility dalam filsafat ilmu pengetahuan yang memungkinkan manusia untuk terus belajar tanpa hambatan ego. Post-traumatic growth, PTG. Teori psikologi yang mendukung gagasan bahwa penderitaan dapat memicu perubahan psikologis positif dan peningkatan kedalaman spiritual pada individu.
Theory of Consciousness Shift. Premis bahwa perubahan kolektif berawal dari perubahan kesadaran individu adalah inti dari sosiologi mikrointeraksionis dan psikologi transpersonal.